Hai teman-teman, lama tidak berjumpa, bagaimana liburan kalian? Mudah-mudahan semua happy. Nah, kita bertemu lagi di kelas pengantar Matematika Ekonomi semester awal 2024-2025 bersama pengampu Dr. Muhammad Jibril Tajibu. Selamat mengikuti. Dalam pelajaran ekonomi, kita sering belajar tentang sebab akibat. Misalnya, apa yang terjadi pada jumlah barang yang ingin dibeli kalau harganya berubah. Atau, bagaimana jumlah barang yang diproduksi berhubungan dengan biaya produksinya. Nah, untuk memahami hubungan yang rumit ini, kita pakai alat yang namanya fungsi. Sederhananya, fungsi dalam ekonomi itu seperti rumus matematika yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau lebih. Hal-hal ini bisa berupa harga, jumlah barang, pendapatan, biaya, dan lainnya. Fungsi ini membantu kita menganalisis, jika satu hal berubah, apa pengaruhnya ke hal lainnya. Contohnya, kita bisa pakai fungsi untuk melihat hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen. Misalnya, harga sekilo beras Rp10.000. Kalau harganya naik jadi Rp12.000, mungkin orang-orang akan membeli beras lebih sedikit. Fungsi membantu kita memahami dan memperkirakan perubahan jumlah beras yang ingin dibeli berdasarkan perubahan harganya. Jadi fungsi itu penting banget dalam ekonomi karena bisa membantu kita membuat model, menganalisis, dan memperkirakan perilaku ekonomi. Dengan fungsi, kita bisa mempelajari dampak kebijakan ekonomi, memahami tren pasar, dan membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Ada berbagai jenis fungsi dalam ekonomi yang menunjukkan berbagai jenis hubungan. Yuk, kita bahas beberapa jenis fungsi yang paling umum. Fungsi linear. Fungsi ini menunjukkan hubungan yang proporsional antara dua hal. Grafiknya berbentuk garis lurus. Contohnya dalam ekonomi adalah fungsi permintaan sederhana, di mana setiap kenaikan harga tertentu selalu diikuti dengan penurunan permintaan dengan jumlah yang sama. Fungsi non-linear. Fungsi ini menunjukkan hubungan yang tidak proporsional antara dua hal. Grafiknya bisa berbentuk kurva. Contohnya adalah fungsi utilitas, yang menunjukkan kepuasan konsumen dalam menggunakan suatu barang. Semakin banyak barang yang digunakan, tambahan kepuasan dari setiap barang tambahan akan semakin berkurang. Fungsi konstan. Fungsi ini menunjukkan hubungan di mana satu hal tidak berubah nilainya, meskipun hal lainnya berubah. Grafiknya berupa garis horizontal. Contohnya dalam ekonomi adalah biaya tetap, yang nilainya tetap sama berapapun jumlah barang yang diproduksi. Fungsi diskrit. Fungsi ini menunjukkan hubungan antara hal-hal yang nilainya tertentu, bukan nilai yang terus-menerus. Contohnya dalam ekonomi adalah fungsi biaya produksi untuk barang yang hanya diproduksi dalam satuan unit, seperti mobil atau televisi. Dengan memahami jenis-jenis fungsi ini, kita bisa memilih model yang tepat untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai fenomena ekonomi. Grafik fungsi adalah gambar dari hubungan matematika yang dijelaskan oleh fungsi. Grafik ini membantu kita melihat langsung bagaimana perubahan pada satu hal mempengaruhi hal lainnya. Sumbu horizontal atau sumbu X pada grafik biasanya menunjukkan variabel independen, yaitu hal yang nilainya ditentukan sendiri. Sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan variabel dependen, yaitu hal yang nilainya bergantung pada nilai variabel independen. Melalui grafik fungsi, kita bisa dengan mudah melihat hubungan positif dan negatif. Kemiringan grafik menunjukkan arah hubungan antara dua hal. Kemiringan positif menunjukkan hubungan positif, di mana kedua hal bergerak ke arah yang sama. Sebaliknya, kemiringan negatif menunjukkan hubungan negatif, di mana kedua hal bergerak berlawanan arah. Selain itu, kita juga bisa menentukan titik potong dengan sumbu. Titik potong grafik dengan sumbu X dan Y memberikan informasi penting tentang nilai variabel ketika variabel lainnya bernilai 0. Grafik memungkinkan kita untuk melihat bagaimana perilaku fungsi berubah pada rentang nilai variabel independen yang berbeda. Dua fungsi yang paling penting dalam ekonomi adalah fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kedua fungsi ini menggambarkan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Fungsi permintaan. Fungsi ini menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa, biasanya, ketika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Hubungan ini digambarkan oleh kurva permintaan yang umumnya menurun. Fungsi penawaran.
Fungsi ini menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh produsen pada berbagai harga. Hukum penawaran menyatakan bahwa biasanya, ketika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan sebaliknya. Hubungan ini digambarkan oleh kurva penawaran yang umumnya naik. Perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran menentukan titik keseimbangan pasar, yaitu titik di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pada titik keseimbangan disebut harga keseimbangan, dan jumlah barang pada titik keseimbangan disebut jumlah keseimbangan.